senang banget kita ketemu lagi dalam acara UMKM. Dan dalam acara UMKM kali ini sangat spesial edisinya karena saat ini saya sedang berada di Bali. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa jenis usaha produktif ekonomi yang pertama dan yang banyak diminati adalah usaha kuliner. Dan saat ini saya akan mengajak pemirsa untuk bertemu dengan pelaku UMKM asal Maluku. Apa saja usaha yang digelutinya? Bersama saya Anastasia Kagisina, inilah UMKM. Halo, selamat datang di Agen Suwaru. Bagaimana perjalanan cari Agen Suwaru? Lumayan muter-muter juga ya kali. Cari Agen Suwaru. Padahal patokan dari hotel situ aja, masuk gang 5. Iya. Oke, mari silakan. Oke. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemilik Agen Suwarung di Bali, Om Glenn. Hai Om Glenn, apa kabarnya Om? Baik Ade. Om, bisa diceritakan sedikit bagaimana sampai Om Glenn ini bisa ada di Bali? Oh, iya, beta ke Bali ini tahun 98, tapi masih bolak-balik ke Bandung karena saat itu kita mengalami tragedi 98 ya. di Jakarta. Beta ambil pindah ke sini. Pas pindah ke sini, tahu-taunya ada tragedi dari Ambon juga. Makanya kurang lebih 5% dari masyarakat Maluku yang sekolah ke sini di Ambon, terus ada yang kerja di Ambon, ada yang pindah ke sini. Nah, makanya pada saat itu sudah berpikir untuk membuka makanan Maluku ataupun jajan-jajan Maluku. Tapi karena beta sendiri skillnya belum ada, beta masih kerja di perusahaan. Jadi belakangan itu setelah habis tragedi 99, beta sudah mulai berpikir, karena sering masuk keluar kerja juga. Kualifikasinya kan dari SMA ya. Jadi pikir untuk buka usaha sendiri. Pas karena orang Ambon, tragedi dari Ambon itu banyak orang Ambon yang masih di sini tinggal, makanya beta pikir untuk buka tahun 2015. Tahun 2015 itu pada saat beta sudah tidak ada kerjaan lagi karena masuk keluar perusahaan juga tidak tentu juga, ya pikirnya lebih baik jual makanan Ambon. Dari tahun atau Maluku, iya. Dari tahun 2015. Biasa awal itu membuka usaha warung ini nih gimana tuh vibe-nya? Apakah pas buka dari awal itu ada naik turunnya atau sangat rame. Sangat rame. Bahkan 2 tahun itu rame banget. Rame sekali. Jadi mereka makan di sini, cari jajan juga. Biasanya kan kita taruh meja kacanya di situ, lemari kaca. Etalase. Etalase. Cuma karena terlalu banyak orang, ruangnya sempit juga, kita pakai rumah ini kan kontrak, jadi kita pakai untuk garasinya. Kebetulan ini kita buka etalasenya, tapi kita pakai list makanan. Jadi mereka sudah tahu juga. Karena sebelum itu juga mereka udah tahu makanan-makanan apa yang disediakan di sini. Ya udah kita jual jajan Ambon sama nasi kuning. Oke. Nasi kuning Ambon sama papeda ikan kuah kuning, ikan bakar, ikan goreng, kangkung bunga pepaya. Pokoknya makanan-makanan Ambon yang hari-hari lah. Iya.
Menunya enak-enak sekali nih Om. Iya. Ini usaha ini dikelola sendiri oleh Om atau keluarga juga ada yang bantu? Ya sama beta, ketong kasih orang, dulu orang kerja ada 2, cuma orang kerjanya orang Ambon, pulang lagi ke Ambon, terus kita pakai orang Bali. Oh pakai orang Bali? Iya, karena kebetulan orang Bali kan memang dia lagi butuh kerja, udah kita mengajarin dia untuk untuk masak. Nah, pada akhirnya dia juga udah tahu masak. Dan makanan-makanannya itu yang dikatakan sama orang-orang Ambon yang datang dari Ambon ataupun dari manapun makan di sini, wah kok enak. Yang masak siapa? Ini karena sudah diajarin. Oh gitu. Kira-kira ada menu-menu apa aja yang tawarkan nih dari Egen's Warung? Kalau kita hari-hari itu dari Senin sampai Sabtu itu selalu papeda ikan kuah kuning itu spesial. Papeda ikan kuah kuning. Kuah kuning spesial. Terus kangkung bunga pepaya, ikan goreng colo-colo, ikan bakar colo-colo, ikan rica-rica. Terus kohu, acar kuning itu spesial di hari Sabtu. Karena kalau hari-hari itu kalau untuk yang menu spesial atau menu tambahan itu cukup hari Sabtu. Kalau hari-hari lain itu papeda aja. Ya mereka cari selalu. Okay. Kalau acar sama kohu sama itu tuh mereka cari tuh hari Sabtu aja karena mungkin mereka ada yang libur. Terus waktunya lebih banyak tidak kerja. Jadi Senin sampai Jumat itu hari-hari itu papeda sama ikan kuah kuning itu pasti. Ini dari menu-menunya udah membuat saya ngiler nih. Ini dari tahun 2015 hingga 2024 kira-kira range waktu yang begitu lama, apakah memang hanya orang Maluku yang ada di Bali yang datang untuk memesan makanan khas Maluku atau memang juga ada orang Bali yang sudah mengetahui makanan khas Maluku yang enak-enak ini terus datang ke Egen's Warung? Awal-awalnya rata-rata orang Indonesia Timur, dari Papua, orang Ambon, orang Manado, itu yang sering makan di sini. Pas jalannya waktu, setelah di atas 2 tahun, itu malingkan yang lebih banyak orang dari Bali, orang dari Jawa, tapi mereka karena mungkin viral ya, Egen's Warung ya tidak terlalu rame lah viralnya, tapi lumayan gitu loh. Dan Google datang di sini. Mereka pasang kita nggak minta, mereka yang pasang sendiri. Pasang alamatnya kita semua di sini untuk mapnya. Ya udah, tahulah orang-orang Ambon atau orang-orang yang pernah di Ambon atau di Papua, mereka googling aja, tulis papeda di Bali, yang keluar cuma warung ini aja, Egen's Warung. Nggak ada warung lain lagi. Coba sekarang tinggal di search saja. Papeda di Bali yang keluar Egen's Warung aja, nggak ada yang lain. Iya ya? Iya. Itu dari 2000, setelah 2 tahun itu mereka pasang. Dari Google sendiri. Kalau misalnya dari tahun 2015 hingga 2024, ada nggak maksudnya pasang surutnya dari membuka usaha ini? Bagaimana perkembangannya? Apalagi kan 2020 itu kan mulainya masuknya COVID. Ya. Dari 2015 sampai 2017, 18, 3 tahun itu bagus sekali. Bagus sekali. Artinya sangat rame. Setiap hari itu rame banget. Jadi pemasukannya biasanya minimal itu bisa 1 juta lah setiap hari ya. Tapi setelah 3 tahun setelah dari 2015, 16, 17, masuk 2018 sampai ke COVID, agak menurun, tapi masih ada gitu loh. Masih bisa lah. Iya, masih bisa. Karena kita pikir makanan ini nih orang pasti juga nyari. Artinya memang mereka masak di rumah juga, orang-orang Ambon atau orang. Tapi kebanyakan karena Bali ini kota wisata, jadi orang dari daerah lain, dari provinsi lain mereka datang ke sini. Kebanyakan juga yang datang ke sini orang Ambon. Yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Surabaya, yang tinggal di Makassar, yang tinggal di NTB, Kupang, Papua, mereka cari di sini, makannya di sini.
terus sudah tersebarkan. Mungkin di Belanda sudah sekitar 20% orang Ambon Belanda sudah tahu, Egen Swarung. Sudah tahu. Karena waktu kita buka 1 tahun awal itu satu darah dari seluruh dunia, bukan Belanda aja, seluruh dunia datang makan sini. Sampai dari Singapura, dari Arab, dari Malaysia, dari Inggris, Amerika, Jerman, mereka semua datang makan di sini. Sekali makan itu pernah sampai 80 orang. Terpaksa semua berdiri-berdiri aja. Tapi Ambon-Ambon itu yang cewek-cewek itu suaminya orang bule, orang Belanda asli. Terus sama dari negara-negara lain. Itu mereka bikin. Ini sekarang juga mereka ada bikin ulang tahun satu darah seluruh dunia juga. Oh, iya. Baru datang 2 hari lalu. Maluku Satu Darah. Maluku Satu Darah, ada pesan makanan juga. Nah, kalau dari usahanya Om Glenn sendiri berarti pastinya ada dampak dong. Nah, ya. Dampak yang paling besar ketika menjalankan usaha ini apa sih? Mungkin bisa membiayai sekolah anak atau apa gitu? Setidaknya karena beta sendiri tidak punya kerjaan yang lain saat buka ya. Sekarang beta sudah kerja di perusahaan lain, makanya mengalihkan ambil orang kerja untuk bantu masak orang Bali itu tadi. Nah, dampaknya ada pemasukan. Jadi setiap bulan itu minimal itu bisa 10 juta. Luar biasa sekali. Ya. Tapi itu istilahnya kotor lah. Kotor. Tapi bersih 6-7 juta ada. Lumayan lah. Jadi istilahnya kita bisa bayar gaji karyawan cuma kan 1 orang. Ya. Tapi dia mengambil untuk keseluruhan rumah juga. Ya, untuk bisa biaya untuk keperluan sehari-hari juga. Karena rumah ini juga masih kontrak. Ya. Mungkin di setiap daerah ya kontraknya di Bali ini terlalu mahal. Makanya kita saya ambil putusan untuk kita buka warung aja. Iya. Ketika Om Glenn membuka usaha ini, Egen Swarung, kira-kira ada juga nggak orang Ambon yang di Bali juga ikut gitu? Om Glenn menjadi inspirasi bagi orang Maluku yang ada di Ambon untuk membuka warung? Ada yang buka juga, tapi sudah tutup lagi. Oh, sudah tutup lagi? Iya, mungkin karena menyangkut tempatnya dengan rumahnya mereka jauh, terus ongkos sewanya mungkin mahal, terus cari orang kerjanya juga agak susah. Artinya kalau cari orang kerja di sini harus ajarin dia juga untuk cara bale papedanya gimana, masak ikan kuah kuningnya gimana, atau masakan-masakan yang lain. Dulu kita ambil orang Ambon juga yang kena dampak kerusuhan, mereka pindah ke sini. Ada yang kerja, ada yang nggak kerja, tapi ikut keluarganya, kontrak rumah. Kita ambil untuk kerja tinggal di sini. Tapi pada saat sudah mungkin nggak tahu mereka sudah mau pingin balik ke Ambon, ya udah mereka balik ke Ambon. Gitu loh. Oke. Dari usaha ini kira-kira 1 hari bisa menghabiskan berapa porsi? 1 hari kalau untuk papeda ikan kuah kuning itu kalau untuk setelah habis corona ya. Setelah habis corona dari 2020, itu 2020 tuh kosong sama sekali. Artinya hampir 1 tahun nggak ada pembelian. Setelah 2021 itu mulai ada, tapi orang masih takut untuk datang makan di ini. Takutnya takutnya kan ini kejangkit atau ada yang sakit dan sebagainya. Ya udah sistem pesan aja. Kayak Gojek atau Grab, GoFood gitu. Setelah itu baru untuk hari-harinya itu menghabiskan untuk papeda itu minimal itu bisa 7-8 porsi. 7-8 porsi? Iya, 7-8 porsi. Per porsi itu kan 48.000 ya untuk papeda sama ikan kuah kuning. Jadi kita ikut kalau mau dibilang sebenarnya sudah cukup murah itu. Kalau di Ambon, beta pernah pergi di Ambon juga, beta juga melihat memang lebih mahal. Bahkan 1 porsi 50.000 itu sebelum corona. Iya. Pulang ke Ambon tuh tahun 2018 itu, 17 itu 50.000. Makan di dekat warung yang dekat hotel nih sekarang.
di jalan apa itu. Itu kan dia punya papeda juga ada, satu paket itu 50 ribuan, makanya beta di bawah itu. Tapi ketong pakai ikannya pakai ikan tuna. Kalau mereka datang, mereka pingin pesan ataupun mau makan pakai ikan kakap atau ikan kerapu, baru kita sediakan. Kita bikin ikan pakai ikan itu. Om Glenn, ngomong-ngomong nih, Ya. dari tadi kita bicara nih, saya sudah mencium nih aroma-aroma yang enak dari Egen's Warung. Nih lagi masak apa di dalamnya? Wah, ini kebetulan ada customer yang makan sekalian baunya itu bau ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning asli itu. Jadi seperti di Ambon lah. Nah, Mami, ini beta juga punya, Mama juga biasa bikin papeda juga. Jadi kalau ada tamu yang datang untuk yang bikin. Aduh, enak pastinya. Coba Mami bawa ke sini. Nah, kalau mau rasa dulu ikan kuah kuning, papeda, beta kadang pakai ikan ikan kalau di Ambon ikan tatiu ya. Nah, kalau untuk papeda, ketong buat dari awal-awal buka warung, ketong bawa langsung sagu manta dari Ambon selama 1 tahun. Cuma karena masalah transportasi untuk kirim ke sini, terus harus selalu disiram itu sagu mantanya. Terpaksa dari 2016 itu, ketong sudah pakai tepung sagu. Produksinya ada yang dari Ambon, ada yang dari Papua, itu untuk menyediakan untuk customer-customer Egen's Warung. Oke, Om Glenn, ini udah ada ikan kuah kuning dan papeda. Ini yang dari spesial, setiap hari orang pasti cari ini. Ini yang laris ya. Yang Yang laris banget. Sama ini sayur-sayurnya. bisa langsung dicoba nggak, Om? Silakan. Coba langsung dicoba dulu papeda ikan kuah kuning. Ini buatan saya juga sendiri langsung. Turun tangan. Om Glenn juga bisa Ya. masak gitu. Om Glenn makan juga Ya. dong. Oke, mari ketong rasa papeda ikan kuah kuning. Ini ikannya dibeli atau gimana, Om? Kita awalnya mulai awal buka itu belum tahu tempat kayak seperti cold store. Jadi kita masih pergi beli di pasar setiap pagi atau pergi pasar malam untuk sudah siap pagi sudah siap. Jadi beli dari malam. Nah, jalannya waktu masuk 1 tahun, tahun kedua 2016 itu sudah tahu ada orang Ambon juga yang kerja di kapal ikan. Nah, dia menyarankan untuk cari ikan di cold store-nya di sana di Benoa. Itu biasa kapal-kapal dari Ambon juga masuk bawa ikan di Benoa. Nah, kebetulan di sana lebih murah karena beli langsung di bagian cold store-nya di tempat istilahnya kalau pabrik produksinya lah. Sambil makan, sambil Kalau ngobrol orang kita Ambon makan. bilang tuang ya? Ya, Papeda. untuk papeda dulu. Ya. Ya. Widih. Wah, mantap. Sedap. Beta taruh pada boleh. usi bisa ya? Oke, makasih. Sambil ngobrol kita sambil makan rasa papeda buatan Egen's Warung Ambon. Nah, sebentar. Ini kita ambil tisu lagi. Nah, ini yang dicari nih. Ini bahan-bahannya apa aja nih? Om Glenn? Ikan kuah kuning tadinya beta nih belum tahu cara masak ikan kuah kuning dan jajan-jajan yang lain, karena jajan juga beta sering buat juga kayak waji, pulut siram, pulut jajan-jajan Ambon. Kalau untuk ikan kuah kuning ini beta bikin sendiri setelah beta tahu dari
beta punya oma almarhum. Karena kalau di Ambon tuh biasa tukang masak dia. Oh. Nah, tukang masak keliling, dipanggil untuk masak keliling gitu. Iya. Jadi beta tanya bahan-bahannya seperti apa, terus beta coba, ternyata sudah tahu masak. Terus beta mulai masak sendiri, panggil karyawan, cari orang Ambon dulu, terus ganti dengan orang Bali, beta mengajarin dia untuk masak. Untuk bahan-bahannya ini, dari yang bahan-bahan halus itu seperti bawang putih, bawang merah, itu dicampur dengan kemiri, Iya. dicampur dengan tomat, terus campur dengan perasan jeruk, baru kita blender. Sambil nikmati dulu. Oke. Biasanya nih omeletnya makannya gimana, dengan sendok atau kalau kamu sih seruput aja? Kalau tamu-tamu kebanyakan tuh kalau bukan orang Ambon ya, Ya. dia pakai sendok dulu. Terus saya jelaskan cara makan, langsung aja tinggal siram kuah di papeda, langsung diseruput aja. Seperti yang kalian pernah lihat di Egen Suwarung punya TikTok, kan ada banyak yang beredar, Instagram, Facebook juga. Ya sambil makan ya. Omelet pemirsa, makan. Wah. Kalau orang Ambon masak itu selalu mendahulukan asamnya tinggi. Enak sekali. Asamnya tinggi. Jadi ya kalau orang Ambon yang pulang kerja capek-capek, dia mau makan papeda supaya lebih segar, mungkin ada sedikit sakit flu atau apa, ini bagus. Beta kebanyakan jelasin orang-orang pelanggan yang bukan orang Ambon bahwa makan papeda ini bagus untuk kesehatan tubuh. Ini rasanya nih sangat tidak diragukan dengan penjelasan tadi yang Om Glenn sudah bilang bahwa ini sudah terkenal, papedanya sudah terkenal, sudah dicicipi oleh orang-orang luar negeri ya. Iya. Sudah dicicipi, dipesan juga oleh 4 menteri dari Timur Leste. Enak sekali. Jadi mereka datang makan di sini dengan pengawalan mereka sendiri, tapi tidak ada pengawalan aparat, karena memang mereka tidak mau ini. Dari rasanya ini, apakah bumbu atau resepnya ada dimodifikasi, Om? Ada ditambahkan apa gitu yang resepnya? Itu kalau untuk bumbu kasar, bumbu halus. Kalau bumbu kasar kan bisa tomat, kemangi, sama daun salam, daun jeruk, itu semua masuk di situ, sama serai. Nah ini kan saya sudah rasakan nih enak banget, nggak kalah rasanya tuh nggak kalah dengan papeda asli kalau makan langsung dari Ambon. Nah, ya. Ini untuk membuka usahanya ini kira-kira ada nggak sosial media yang dipakai dari Om Glenn untuk memasarkan usaha ini? Supaya orang nggak usah datang lagi, tinggal pesan aja nih, misalnya di Instagram Iya. atau... Awalnya itu kita menggunakan Facebook dulu. Nah, menggunakan Facebook, terus dulu masih pakai BlackBerry ya. Sekarang beranjak ke WhatsApp. Itu masuk ke WhatsApp grup, ada yang grup dari organisasi Maluku atau Timur. Ada kan beberapa banyak di sini. Dan rata-rata mereka udah tahu karena mereka lihat dari TikTok, lihat dari Facebook. Kita masuk ke Facebook lagi, Instagram, kan ada juga Egen Suwarung. Sementara dari Google juga datang di sini untuk alamatnya. Jadi orang-orang mau pesan papeda itu biasanya kalau tidak tahu, mereka cuma lihat di itu dulu, di TikTok dulu atau di YouTube. Setelah itu baru mereka search Google. Papeda di Bali. Yang keluar Egen Suwarung aja, saya ada tempat makan papeda tempat lain lagi. Mungkin ada juga tapi bukan papeda dari Maluku ya, atau dari asal Maluku, mungkin dari Makassar, yang lain ada tapi kita juga nggak tahu. Iya. Nah kalau komunitas di Maluku atau organisasi Maluku ini bagaimana mereka mendukung UMKM di Bali kayak Om Glenn ini, UMKM pelaku? Ya, kalau di sini Ketong ada punya namanya organisasi
IKEMAL, Ikatan Keluarga Maluku Bali namanya. Dia sangat membantu dalam arti apa? Memberikan informasi ke teman-temannya orang Ambon yang ada di Bali ataupun yang di luar Bali, bahwa kalau misalnya datang ke Bali untuk misalnya ada tugas kerja, terus ada pariwisata ke sini, kan nggak bisa pulang ke Ambon. Iya. Artinya mereka dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung, dari Belanda, mereka tidak pulang ke Ambon, mereka datang ke sini. Informasi melalui IKEMAL juga banyak, gitu loh. Dan pemirsa, ternyata memang makanan dari Egen's Warung ini sangat enak, tidak kalah waktu kita makan langsung di Ambon. Dan bagi pemirsa yang sedang main di Bali atau memang stay di Bali yang orang Ambon, bisa langsung datang ke Egen's Warung jika merindukan makanan Ambon. Dan juga pemirsa yang tidak bisa datang, bisa langsung pesen aja di Egen's Warung. Bisa cari di Facebook, Instagram, tulis saja Egen's Warung, akan muncul dan langsung pesan di situ. Dan Om Glenn, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bagi saya dan tim TVRI untuk membagi kisah UMKM bagi pemirsa di rumah. Danke. Dan pemirsa, itulah tadi keseruan saya bersama Om Glenn Mailuhu, pemilik Egen's Warung yang telah membuka usahanya di Bali. Semoga kisah dan cerita dari Egen's Warung ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin berupaya memulai membuka usaha. Jangan takut untuk memulai. Saya Anastasia Kakisina, sampai jumpa di UMKM selanjutnya. Dadah!